Seorang perempuan muda di Tuban, Jawa Timur berhasil menyulap limbah batang pohon pisang menjadi komoditi bernilai ekonomi tinggi. Ya, batang pohon pisang yang biasanya dibuang begitu saja dan tak berguna, ternyata bisa disulap menjadi keripik yang rasanya sangat gurih dan renyah karena tanpa pengawet. Penasaran dengan rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Sekilas jika dilihat, keripik ini adalah keripik yang diproduksi oleh industri besar dan terbuat dari tepung seperti keripik pada umumnya. Namun ternyata keripik yang rasanya gurih di lidah ini ternyata berbahan baku batang pohon pisang atau pelepah pisang. Di tangan Elis Nurhayati, batang pohon pisang atau gedebok pisang ini ternyata bisa dibuat olahan pangan. Bahkan tak hanya batangnya, namun akarnya pohon pisang atau bonggolnya juga bisa dibuat keripik yang rasanya gurih karena tanpa pengawet. Tak hanya itu, batang pisang paling dalam atau ares juga bisa dibuat bahan baku keripik yang rasanya tak kalah dengan keripik buatan pabrik makanan ringan. Namun tak semua jenis pohon pisang bisa dijadikan bahan baku keripik, karena yang rasanya paling gurih dan aman dikonsumsi menurut rekomendasi Balai POM adalah batang pohon pisang kepoh. Selain sudah menghasilkan, home industri di desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini saat ini sudah mempekerjakan 5 perempuan tetangga satu kampung. Wow! Perempuan 29 tahun ini awalnya tidak menyangka jika batang pohon pisang bisa dibuat keripik. Ia melakukan riset dan konsultasi dengan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan di Surabaya. Setelah meriset bahwa batang pohon pisang aman digunakan untuk keripik, Elis mencoba untuk meramu dan bereksperimen agar keripik dari batang pohon pisang ini aman dimakan. Banyaknya limbah batang pohon pisang di sekitar rumahnya akhirnya dimanfaatkan Elis untuk keripik pohon pisang. Awalnya, pelepah batang pohon pisang ini dikelupas kulit luarnya 4 hingga 5 lapis. Lapis kelima, barulah pelepas pisang ini aman untuk dibuat keripik. Setelah dipotong kecil-kecil berbentuk kotak persegi, pelepah pisang ini kemudian direndam di air garam selama 24 jam untuk menghilangkan rasa asamnya. Setelah direndam selama 1 hari, barulah pelepah pisang berbentuk kotak kecil ini digoreng dengan ditambahi tepung dengan rasa yang kita inginkan. Setelah masak, keripik ini tidak bisa langsung disantap, namun masih harus dibiarkan di ruangan tertutup agar minyak goreng yang masih menempel bisa tiris. Barulah setelah benar-benar kering, keripik gedebok pisang ini dimasukkan dalam kemasan untuk menambah nilai ekonomis dan bisa dijual di minimarket. Namun, tidak seluruh lapisan pelepah pisang ini bisa dimasak. Hanya pelepah bagian dalamnya saja yang bisa dimasak untuk dijadikan keripik. Di awal dari ibu saya, karena memang ibu adalah orang kreatif, jadi bagaimana cara memanfaatkan limbah itu jadi rupiah. Itu visi yang kami bangun dulu pertama kali. Ternyata dari kualitas rasa itu ternyata pahit. Dari beberapa pisang yang pernah kami uji coba, hanya 1 pisang kepok atau pisang bangil yang bisa kami manfaatkan sebagai produk olahan dan itu dinyatakan aman ketika dikonsumsi. Industri kecil menengah ini dijalankan oleh Elis sejak tahun 2018 lalu. Berbagai kejuaraan lomba makanan kreatif maupun oleh-oleh khas telah diikuti oleh Elis dan sering mendapat juara karena ide kreatifnya. Dari kejuaraan itu pula, Elis sering diundang untuk memamerkan produk kreatifnya itu ke seluruh pelosok Nusantara dan juga ke luar negeri seperti Inggris. Dan produk olahan keripik pelepah pisang buah karya tangan dingin Elis ini selain dipasarkan di dalam negeri, ternyata juga sudah dipasarkan di Turki. Wow, hebat ya pemirsa. Ternyata tak hanya itu, atas ide kreatifnya menyulap limbah batang pohon pisang menjadi keripik dengan cita rasa tinggi pula itu, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Madura membuat penelitian ilmiah tentang marketplace keripik pelepah pisang itu. Saya dari Soko, khususnya di Desa Mbadekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Untuk kesini dalam rangka penelitian, kebetulan saya adalah mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, khususnya pada program studi agribisnis dan sedang memprogramkan skripsi. Penelitian tentang analisis nilai tambah dari gedebok pisang. Sering. Apa yang paling sering beli? Untuk produk yang sering saya beli adalah gedebok pisang. Yang paling favorit? Untuk paling favorit juga gedebok pisang. Rasanya seperti apa? Untuk rasanya renyah, enak, gurih, pokok mantap.
Seiring datangnya pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, sempat memukul usaha kecil menengah yang dijalani Elis karena banyak lokasi wisata tutup. Maka Elis harus memasarkan door to door dan juga memasarkan melalui digital marketing via medsos. Untuk 1 kg keripik batang pisang dihargai Rp100.000, untuk keripik bonggol pisang 1 kg Rp80.000 dan ares pisang 1 kg Rp50.000. Dalam sebulan, omset penjualan keripik Saiku ini sebesar Rp20 juta. Namun, akibat PPKM dan pandemi yang hingga saat ini masih melanda Indonesia, omset tersebut turun hingga 20% karena banyak lokasi wisata harus tutup. Dari Tuban, Jawa Timur, tim Netra Channel melaporkan untuk Anda.